Interupsi pada komputer. Pengertian interupsi, kondisi yang membuat suatu komputer atau mikroprosesor berhenti mengerjakan rutin interupsi utama dan beralih melompat ke vektor interupsi untuk mengerjakan rutin interupsi. Tujuan interupsi secara umum untuk memanajemen pengeksekusian rutin interupsi agar efektif dan efisien antara CPU dan modul-modul I/O maupun memori. Setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersama, tetapi kendali terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda. Dapat sebagai sinkronisasi kerja antara modul. Fungsi interupsi 1. Interupsi memindahkan pengendalian kepada interrupt server rutin melalui interrupt vektor yang berisi alamat dari semua server rutin. 2. Arsitektur interrupt harus menyimpan alamat interupsi yang diinterrupt. 3. Suatu sistem operasi dikendalikan oleh interrupt. 4. Interrupt yang datang berikutnya dibatalkan ketika interrupt lain sedang diproses untuk mencegah hilangnya suatu interrupt. 5. Trap adalah software generate interrupt yang disebabkan oleh kesalahan atau karena permintaan user. Jenis-jenis interupsi 1. Internal HW interruption. 2. External HW interruption. 3. Software interruption. Untuk penjelasan dari jenis interupsi, bisa dibaca di slide berikutnya. Penyebab terjadinya interupsi. Pertama, program diakibatkan adanya beberapa kondisi yang terjadi hasil dari suatu eksekusi. 2. I/O disebabkan oleh I/O controller baik sebagai tanda suatu operasi telah selesai maupun memberi tanda adanya kondisi error. 3. Timer disebabkan oleh timer di dalam prosesor. 4. Hardware failure disebabkan oleh kesalahan hardware. 5. Menangani expansion. Expansion adalah suatu kondisi di mana terjadi sesuatu atau dari suatu operasi didapatkan hasil tertentu yang dianggap khusus sehingga harus mendapatkan perhatian lebih. 6. Mengatur virtual memory pegging. 7. Menangani alur kontrol kernel. 8. Menangani perangkat lunak interupsi. Pencegahan interrupt. Pertama, interrupt handler. Jika terjadi interupsi, maka akan dari prosesor diserahkan ke bagian penata interupsi pada sistem operasi, maka penata interupsi inilah yang melaksanakan interupsi. 2. Error handler, yaitu interupsi karena kekeliruan pada pengelolaan proses dan bagian pada sistem operasi yang menata kegiatan akibat kekeliruan. Berikut ini merupakan visualisasi dari proses interupsi. Penjelasan proses interupsi. Pertama, dengan adanya mekanisme interupsi, prosesor dapat digunakan untuk mengeksekusi instruksi-instruksi lain. 2. Saat suatu modul telah selesai menjalankan tugasnya dan siap menerima tugas berikutnya, maka modul ini akan mengirimkan permintaan interupsi ke prosesor. 3. Kemudian prosesor akan menghentikan eksekusi yang dijalankannya untuk menghandle rutin interupsi. Setelah program interupsi selesai, maka prosesor akan melanjutkan eksekusi programnya kembali. 4. Saat sinyal interupsi diterima prosesor, ada dua kemungkinan tindakan, yaitu interupsi diterima atau ditangguhkan, dan interupsi ditolak. Siklus eksekusi oleh prosesor dengan adanya fungsi interupsi. Pertama, pada saat komputer dijalankan atau boot, komputer menjalankan program inisial. 2. Bootstrap mengalokasikan sistem operasi pada memori. 3. Sistem operasi menunggu event berupa interrupt atau trap. Siklus proses interupsi. Pertama, multiple interupsi nested. Berikut merupakan visualisasi dari proses interupsi tersebut. 2. Multiple interupsi sequential. Berikut ini merupakan visualisasi dari multiple interupsi sequential.